Selamat pagi, Bu. Oke, pada pagi hari ini anak-anak ibu sudah pada mandi belum? Udah. Oh, bagus. Jadi untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ibu yang akan memimpin doanya. Kita akan melipat tangan kita dan menutup mata kita supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya Bapak, kiranya kami mau belajar, berkatilah pelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Kau yang memberkati kami semua dimanapun kami berada. Dimuliakanlah namamu, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita harus bermain games dulu ya. Contohnya kita bernyanyi supaya nggak ngantuk. Nanti kalau ngantuk nggak bakal masuk dalam kotaknya. Oke, kita akan bernyanyi lagu apa ya? Lagu apa anak-anak? Kalau gitu kayaknya lagu Balon Kode 5 seru kali ya. Oke, mari kita nyanyi. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Hore, anak-anak ibu pintar, udah tahu nyanyiannya, soalnya udah kelas 3 kan? Oke, kita kan sudah kelas 3 nih, jadi kita akan mempelajari pelajaran kelas 3. Mari kita buka buku cetak kita, buku IPS halaman 37. Nah, di materi kali ini ibu ingin mengajarkan anak-anak ibu tentang lingkungan dan alam buatan. Oke, kita akan membahas pertama-tama tentang lingkungan alam. Nah, siapa yang di sini sudah tahu tentang lingkungan alam? Oh, belum ada ya, soalnya ini baru mau belajar kan adik-adik. Oke, kita akan belajar dan ibu akan menjelaskan lingkungan alam. Lingkungan alam itu adalah permukaan bumi tersendiri dari daratan dan lautan. Daratan adalah bagian bumi yang kering. Daratan sebagian besar berupa lahan dan tanah. Lautan merupakan bagian bumi yang basah. Lautan merupakan perairan yang luas. Manusia hidup di daratan. Manusia hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bentuk lingkungannya dibedakan menjadi 2, yaitu pertama adalah berupa lingkungan alam dan kedua adalah berupa lingkungan buatan. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang ada di alam raya. Lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan. Contoh bentuk lingkungan alam antara lain ada 6. Oke, biar ibu catat ya. Terus kalian catat ya di buku masing-masing biar ingat dan nempel di otak. Yaitu 1, bukit. 2, gunung. 3, lembah. 4, sungai. 5, danau. 6, hutan. 7, padang rumput. 8, rawa. 9, pantai.
lingkungan alam antara lain ada berapa tadi? Ya benar, ada 9. Di antaranya itu ada bukit, gunung, lembah, sungai, danau, hutan, padang rumput, rawa, dan pantai. Nah, di setiap bentuk lingkungan alam memiliki ciri tersendiri. Ciri tersebut membedakan bentuk yang satu dengan yang lainnya. Contoh bukit. Bukit itu berbeda dengan gunung. Dan berikut ini bentuk lingkungan alam dan beberapa cirinya. Kan Ibu jelaskan, perhatikan ya anak-anak. Perhatikan dan masukkan ke otak agar kita bisa pintar dan bisa menjadi penerus bangsa. Oke? 1. Bukit. Bukit merupakan sejenis di daratan yang hampir mirip dengan gunung. Pernahkah kamu melihat perkebunan teh? Apakah anak-anak ibu pernah melihat perkebunan teh? Oh, pasti sebagian sudah ada yang pernah ya. Nah, perkebunan tersebut ada di dataran tinggi. Dataran tersebut menjulang seperti gunung. Nah, itu perbedaannya. Bukit hampir sama dengan gunung, namun ada ciri yang membedakannya. Oke, Ibu akan menjelaskan gunung. Yang kedua, ada gunung. Gunung tentunya kamu pernah melihatnya kan? Di suatu tempat atau di mana pasti anak ibu pernah ada yang melihat gunung. Coba angkat tangan siapa anak ibu yang pernah melihat gunung? Oke, terima kasih. Gunung itu tentunya bisa kita lihat dari dekat maupun dari kejauhan. Gunung merupakan tanah yang menjulang sangat tinggi. Gunung bentuknya seperti bukit. Nah, gunung ini dan bukit ini bentuknya hampir sama. Namun, gunung ini datarannya lebih tinggi daripada bukit. Gunung bentuknya seperti bukit, namun ukurannya lebih besar dan lebih tinggi. Oke, Ibu jelaskan lagi. Bukit ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu gunung. Gunung ini dibedakan juga menjadi 2. Ada gunung aktif dan ada gunung yang tidak aktif. Tidak aktif. Nah, kenapa bisa begitu? Ya bisa dong. Contohnya gunung aktif ini adalah gunung yang dapat mengeluarkan larva atau dapat meledak. Oleh karena itu, ketika kita sedang berada di pegunungan atau kita berada di dekat gunung, kita harus berhati-hati. Jadi ketika gunung ini sudah mengeluarkan larva atau kabut asap, kita harus segera mengungsi karena ini akan dapat menyebabkan meletusnya gunung. Gunung yang meletus itu mengeluarkan larva yang dapat merusak lingkungan dan dapat membunuh makhluk hidup. Jadi kita harus hati-hati. Nah, gunung yang kedua ini, gunung yang tidak aktif ini memang tidak dapat meledak, namun kita tetap harus berhati-hati karena gunung yang tidak aktif pun ada saatnya mereka akan aktif kembali. Jadi kita harus tetap berhati-hati jika kita berada di lingkungan pegunungan tersebut. Oke, lanjut. Nomor 3, lembah. Apa itu lembah? Nah, ini akan Ibu jelaskan. Lembah adalah dataran landai di bawah gunung. Disebut lembah. Lembah disebut juga sebagai kaki gunung. Contoh lembah di Indonesia adalah Lembah Baliem di Papua. Siapa yang sudah pernah melihat lembah? Sepertinya belum ya. Soalnya rata-rata yang melihat lembah itu yang sering mendaki. Tidak mungkin anak-anak ibu kan sudah mendaki nanti hilang di gunung ya. Jadi jangan dulu mendaki karena itu berbahaya. Oke. Nomor 4, sungai. Sepertinya semua anak-anak ibu sudah pernah melihat sungai kan? Ya. Sungai itu merupakan aliran air yang mengalir. Misalnya di belakang rumah kamu ada sungai, airnya mengalir. Kamu bisa mencuci piring, bisa mencuci baju di sungai tersebut kan? Karena di sungai tersebut kita menemukan aliran air.
Tapi kita harus tetap berhati-hati karena di sungai itu ada aliran air yang sangat deras yang dapat menghanyutkan. Jadi ketika kamu bermain di sungai, berhati-hatilah. Kita juga takut ada ular dan sebagainya. Jadi ketika kamu berada di sungai, tetap berhati-hati. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini ada danau. Danau adalah perairan luas di daratan. Danau termasuk sumber air di daratan. Di beberapa daerah, danau dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada yang terbentuk secara alami. Gimana itu? Terbentuk secara alami. Nah, yang terbentuk secara alami itu contohnya adalah Danau Toba. Kenapa terbentuk secara alami? Karena Danau Toba itu ada atau tercipta karena letusan gunung. Oleh karena itu, terbentuklah Danau Toba tersebut. Contoh yang kedua adalah danau buatan. Danau buatan itu sebagaimana? Danau buatan itu adalah danau yang dibuat sendiri oleh tangan-tangan manusia agar danau tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan kehidupan manusia dan yang ada di muka bumi ini, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Karena danau itu sangat banyak fungsinya. Apa saja fungsinya? Ya, contohnya di danau kita dapat mengkonsumsi airnya, kita dapat mengambil airnya, kita akan memasak airnya dan dapat dikonsumsi sebagai air minum. Kita juga dapat mandi menggunakan air danau tersebut. Makanya kita harus menjaga lingkungan danau, jangan sampai lingkungan danau itu tercemar, jangan sampai ada sampah sedikit pun. Dan karena danau ini juga dapat kita gunakan untuk mencuci kain maupun mencuci piring, dan danau juga dapat kita gunakan untuk mengambil ikan untuk dikonsumsi maupun dijual. Jadi danau itu sangat berguna bagi kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk lain dimanapun. Jadi kita harus tetap melestarikannya. Nah, hutan ini juga sangat penting bagi hewan-hewan yang ada di hutan, hewan-hewan yang tinggal di hutan. Jadi kita harus juga menjaga hutan. Jangan sampai kita menebang hutan ataupun membakar hutan, karena itu sangat berdampak buruk bagi manusia maupun hewan-hewan dimanapun. Padang rumput juga kita pasti sudah tahu kan, sebelumnya ibu juga sudah menjelaskan rumput, dan rawa juga, serta pantai juga sudah ibu jelaskan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita. Siapa yang ingin bertanya? Oke, pasti anak-anak ibu sudah pada paham. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa kami, kiranya kami sudah selesai belajar, kiranya Kau berkatilah guru dan murid dimanapun berada, dan Kau berkati murid kami ini agar segala pelajaran yang saya ajarkan kepada murid-murid ini dapat dijalankan untuk kehidupannya sehari-hari dan dapat menjadi ilmu untuk kehidupannya. Kiranya Kau memberkati dimanapun berada. Dimuliakan namamu, kini sekal sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak ibu semuanya, semoga di selesai pembelajaran kita ini kalian dapat memahami apa yang sudah ibu jelaskan dan dapat kalian membagikan ilmu kalian kepada teman-teman kalian. Oke anak-anak, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Dadah.